adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita hari ini. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah titik stasioner. Adik-adik, sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengingat sedikit pelajaran pada video-video kita sebelumnya. Yang pertama, kakak ingin mengingatkan sistem kuadran. Adik-adik ingat bahwa pada kuadran pertama, sinus, kosinus, dan tangen semuanya bernilai positif. Kemudian pada kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif dan berlaku 180 derajat dikurangi theta. Theta adalah sudut pada kuadran yang pertama. Kemudian pada kuadran yang ketiga hanya tangen yang positif. Kemudian berlaku 180 derajat ditambah theta. Theta adalah sudut pada kuadran pertama tadi. Kemudian kuadran yang keempat hanya kosinus yang positif dan berlaku 360 derajat dikurangi theta. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi akan naik apabila turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau turunan pertamanya bernilai positif. Fungsi akan turun apabila turunan pertamanya lebih kecil dari 0 atau turunan pertamanya bernilai negatif. Kemudian adik-adik harus selalu bisa mengingat nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Menggunakan ini, maka dapat kita tentukan nilai perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran dengan melibatkan sistem kuadran tadi. Nah, adik-adik, mari kita membahas titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana kurva akan berhenti untuk sesaat, adik-adik. Jadi bisa jadi awalnya fungsi naik, kemudian berhenti sesaat pada titik stasioner, lalu menjadi turun. Atau dari keadaan turun, setelah berhenti di titik stasioner, maka akan menjadi naik. Boleh juga awalnya turun, kemudian berhenti di stasioner, lalu turun lagi. Kemudian naik, berhenti di stasioner, atau naik lagi. Nah, berdasarkan keadaan ini, maka ada 4 jenis stasioner yang akan kita punya. Yang pertama, apabila awalnya naik, kemudian berhenti di stasioner, kemudian turun, maka titik stasioner ini disebut sebagai titik balik maksimum. Titik balik maksimum terjadi apabila di sebelah kiri fungsinya naik, di sebelah kanan fungsinya justru turun. Ya, sebaliknya titik balik minimum terjadi apabila di sebelah kiri fungsinya turun, di sebelah kanan fungsinya naik. Kemudian titik belok naik itu terjadi apabila baik di kiri maupun di kanan kedua-duanya adalah fungsi naik. Nah, kemudian titik belok turun apabila di kiri dan di kanan titik stasioner fungsinya kedua-duanya turun. Nah, kemudian titik stasioner itu mengalami turunan pertama sama dengan 0. Maka dari sinilah nanti syarat untuk menentukan titik stasioner adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan titik stasioner, maka kita menyelesaikan sebuah persamaan untuk menentukan nilai X-nya berapa. Kemudian setelah kita dapatkan nilai X-nya, baru kita substitusikan ke dalam persamaan semula, ke dalam fungsi semula adik-adik kepada f X-nya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maka nanti sesudah kedua-duanya ditemukan, maka titik stasioner dituliskan dalam bentuk X, Y. Nah, supaya lebih paham adik-adik, maka mari kita selesaikan sebuah contoh soal yang sudah kakak siapkan di sini. Di sini ada soal, tentukanlah titik stasioner dan jenis stasioner dari fungsi berikut. Jadi yang akan ditentukan ada dua hal adik-adik. Yang pertama titik stasionernya, kemudian jenis dari titik stasioner yang kita dapatkan nanti. Nah, fungsi yang akan kita selesaikan itu adalah fx sama dengan sinus 2x, di mana x-nya mulai dari 0 hingga 360 derajat. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikannya, mari kita bergerak dari syarat titik stasioner tadi. Syarat untuk mendapatkan titik stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kakak perlu menentukan turunan pertama dari fungsi ini terlebih dahulu. Maka kalau kakak turunkan, kira-kira turunannya apa adik-adik? Turunan pertama dari sinus 2x. Ingat, turunan dari sinus adalah cos. Adik-adik, turunan sin adalah cos. Kemudian sudutnya tidak diturunkan terlebih dahulu, sudutnya tetap
Ya, turunan sin adalah cos, sudutnya tetap 2x. Baru kita kali dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x adalah 2, ya. Maka kita peroleh bahwa f aksen x itu sama dengan 2 cos 2x. Untuk x-nya mulai dari 0 hingga 360 derajat. Nah, kalau sudah kita temukan turunan pertamanya, maka kita bawa ke syaratnya tadi adik-adik. Turunan pertama harus sama dengan 0. Ya, maka ini harus sama dengan 0. Berarti f aksen x itu harus sama dengan 0. Maka dari itu 2 cos 2x selaku turunan pertama itu harus sama dengan 0. Nah, ini sendiri adalah persamaan trigonometri adik-adik. Maka harus kita selesaikan untuk nanti kita dapatkan nilai x-nya. Ya. Nah, ingat cara menyelesaikan persamaan trigonometri adik-adik. Langkah pertama adalah kita bereskan dulu koefisiennya. Maka ini kita bagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, maka tinggal 1 cos. Maka kita dapat cos 2x tidak dibagi lagi karena dia adalah sudutnya. Cos 2x sama dengan 0 dibagi 2 tetap 0. Maka kakak dapat bahwa cosinus 2x itu sama dengan 0. Nah, ingat adik-adik, cosinus itu bernilai 0 ada pada 90 derajat di kuadran pertama. Dan ini kan positif ya adik-adik. Dan di kuadran yang keempat. Cosinus itu bernilai positif di kuadran pertama dan di kuadran yang keempat. Di kuadran pertama adalah 90 dan di kuadran yang keempat adalah 360 dikurangi theta 90. Maka kita tentukan dulu yang ini adik-adik. Berarti ini ada 2 di kuadran yang pertama, yaitu si theta sama dengan 90 derajat. Kemudian ada di kuadran yang keempat, berarti tetanya sama dengan 360 dikurangi yang di kuadran pertama. 360 dikurangi 90 adik-adik, ya, dikurangi 90. Maka kita dapat tetanya adalah 270 derajat. Nah, inilah yang kita selesaikan adik-adik. Berarti kita mulai dengan penyelesaian yang pertama. Yang pertama di sini ya adik-adik, kakak ambil cos 2x itu sama dengan, kakak ambil nilai yang pertama, cos 90 derajat. Ya, cosnya bisa kita hilangkan adik-adik, kita hapus cosnya, maka kakak dapat 2x itu sama dengan 90 derajat ditambah, ingat pada cos periodenya adalah 360 derajat, maka kakak buat kelipatan dari 360 derajat untuk K mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, ya. Nah, ingat lagi adik-adik, ini adalah 2x, kita butuh 1x, maka ini kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 berarti 2x dibagi 2 tinggal 1x, maka ini x sama dengan 90 dibagi 2 adalah 45 derajat. Kemudian ditambah 360 dibagi 2 adalah 180 derajat. Maka ini tinggal kelipatan dari 180 derajat. Untuk K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka berapakah X-nya? Kita ambil dengan mensubstitusikan K-nya mulai dari 0. Untuk K-nya 0, 0 kali 180 adalah 0. 0 tambah 45 adalah 45 derajat. Kemudian untuk K-nya 1 kali 180 adalah 180. 180 tambah 45 adalah 225 derajat. Kemudian untuk K-nya 2 kali 180 adalah 360. 360 ditambah 45 itu sudah melewati 360. Padahal soalnya membatasi X-nya hanya boleh sampai 360. Karena itu sudah lewat, maka untuk K sama dengan 2 dan seterusnya itu tidak memenuhi lagi. Maka nilai X yang memenuhi adalah 45 dan 225. Nah, kalau sudah ketemu adik-adik, ingat bentuk titik stasioner tadi ada X dan Y-nya. Kita baru menemukan X-nya adik-adik, maka kita cari Y-nya.
dengan cara mensubstitusikan X yang kita temukan ke fungsi semula, ke sini. Maka kakak cari yang pertama untuk X-nya 45, kakak buat di sini untuk X-nya 45 derajat. Maka berapakah Y-nya? Y-nya kita cari F X-nya. X-nya 45. Sama dengan Fx-nya ini, sinus 2x. Sinus 2 kali X. X-nya 45. Ingat ya, Fx-nya 45. Sinus 2 kali 45. Yang ini ya adik-adik. Nah, sama dengan sinus 2 kali 45 adalah 90 derajat ya adik-adik. Nah, sinus 90 berapa adik-adik? Sinus 90 nilainya adalah 1. Maka dari situ ini kita dapat Y-nya bernilai 1. Inilah si Y-nya. Maka kakak dapat TS-nya, titik stasionernya yang pertama adalah X-nya 45 derajat, 1. Ini adalah TS yang pertama. Ini titik stasioner yang pertama. Ya adik-adik. Nah, kalau sudah kita tentukan titik stasioner yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan X-nya 225 derajat. Kita lanjutkan adik-adik. X-nya sama dengan 225 derajat. Untuk X-nya 225 derajat, maka Y-nya berapa? Fx-nya F 225 derajat itu sama dengan, ingat tadi Fx-nya adalah sinus 2x. Kakak tunjukkan lagi, Fx-nya adalah sinus 2x. Kita masukkan lagi, X-nya 225, sinus 2 kali 225 derajat. 225 kali 2 itu adalah 450 ya adik-adik. Berapakah sinus 450? Nah, karena ini fungsi sinus, ingat periodenya adalah 360, maka kita kurangkan 360. Berarti sinus 450 dikurang 360. Kenapa? Karena sinus itu periodenya 360. Di pelajaran kita sebelumnya ya adik-adik. Nah, sama dengan sinus 450 dikurang 360 adalah 90 derajat. Jadi nilai dari sinus 450 sama dengan nilai sinus 90 derajat. Berapakah sinus 90 derajat? Adik-adik tadi kita sudah hitung, sinus 90 adalah 1. Sinus 90 adalah 1. Maka ini nilainya tetap 1 adik-adik. Berarti kita dapat titik stasioner yang berikutnya adalah X-nya 225 derajat, Y-nya adalah 1. Ini adalah titik stasioner yang berikutnya. Nanti akan kita urutkan ya adik-adik titik stasionernya. Nah, kalau sudah, ini kan baru kita selesaikan persamaan trigonometri untuk tetanya di kuadran pertama 90 derajat. Nah, padahal tetanya ada 2 adik-adik, ada yang di kuadran yang keempat. Maka sekarang kakak selesaikan lagi untuk theta yang di kuadran yang keempat. Berarti cos 2x sama dengan cos 270 derajat. Cos 2x sama dengan cos 270 derajat. Ya, boleh kita hapus x-nya adik-adik. Berarti kita punya 2x itu sama dengan 270 derajat ditambah, ingat cos itu periodenya adalah 360 derajat dengan k-nya mulai dari 0 sampai seterusnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita selesaikan lagi. Ini boleh kita bagi lagi dengan 2 karena ini ada 2x adik-adik. Kita bagi 2, maka kita dapat 2x dibagi 2 adalah x sama dengan 270 dibagi 2 adalah 135 derajat ditambah 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Maka ini adalah kelipatan dari 180 dengan k-nya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya.
Nah, berapakah nilai X-nya? Maka kita cari satu persatu. Maka X-nya sama dengan kita masukkan nilai K-nya 0. 0 dikali 180 adalah 0. 0 ditambah 135 adalah 135 derajat. Kemudian K-nya 1 kali 180 adalah 180. Ditambah 135 adalah 315 derajat adik-adik. Kemudian untuk K-nya 2 kali 360, 2 kali 180 adalah 360, ditambah 135 sudah melebihi 360 batas yang ditentukan pada soal. Oleh karena itu, nilai X yang memenuhi pada kuadran yang keempat ini ada dua, yaitu 135 dan 315. Sama seperti pada langkah yang tadi adik-adik, kita tentukan lagi nilai Y-nya. Maka untuk X sama dengan 135, maka nilai Fx-nya F135 sama dengan sinus 2 kali 135 sama dengan sinus 2 kali 135 adalah 270 derajat adik-adik. Berapakah sinus 270 adik-adik? Sinus 270 nilainya adalah minus 1 adik-adik. Diingat ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu kita punya TS-nya X-nya 135 derajat, Y-nya adalah minus 1. Ini adalah TS yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adik-adik, kita ambil untuk X-nya sama dengan 315. Maka kita dapat Fx-nya adalah F315 sama dengan sinus 2 kali 315 derajat sama dengan sinus 315 dikali 2 ini adalah 630 derajat adik-adik. Nah, 630 ini sudah lewat dari 360, maka kita kurangi dengan periodenya. Periode sinus adalah 360, berarti sinus 630 kita kurangi dengan 360, maka kita dapat sinus 630 dikurang 360 adalah 270. Sinus 270 adalah minus 1 adik-adik. Maka kita dapat TS-nya adalah 315, minus 1. Nah, kalau begitu kita temukan ada berapa titik stasioner adik-adik? Ada 4 ya. Mari kita urutkan mulai dari yang paling kecil. TS yang pertama ini 45 derajat. 45, kemudian 225, 135 dan 315. Maka yang paling kecil adalah ini adik-adik. Oleh karena itu, ini kakak sebut sebagai TS yang pertama. Sesudah 45, maka urutan berikutnya adalah 135. Ini TS yang kedua. Kemudian habis 135 adalah 225. Ini TS yang ketiga, ini TS yang keempat, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang pertama, yaitu berapakah titik stasionernya. Kita sudah menentukan titik stasionernya. Maka yang berikutnya adalah kita menentukan jenis stasionernya. Ingat adik-adik, jenis stasioner dilihat berdasarkan kondisi grafiknya ya, di kiri dan kanan dari titik stasionernya. Nah, untuk menentukan itu kita perhatikan fungsi naik dan fungsi turun dengan melakukan uji turunan pertama. Apabila turunan pertamanya positif, maka dia naik. Apabila turunan pertamanya negatif, berarti dia turun. Maka kita lakukan uji turunan pertama. Kakak tulis uji turunan pertama. Nah, dalam hal ini turunan pertama dari fungsi fx pada soal kita adalah ini adik-adik, turunan pertamanya adalah 2 cos 2x. 2 cos 2x. Nah, kemudian kita gambarkan
garis bilangan sesuai dengan batas X-nya. X yang diperbolehkan adalah 0 sampai 360 derajat adik-adik, yang ini ya. Nah, ini kakak gambarkan di garis bilangan. Paling kecil adalah 0, paling besar adalah 360 derajat. Kemudian kakak gambarkan ke 4 titik stasioner yang kakak punya, yang sudah kita dapatkan. Ya, kakak tuliskan sudutnya saja. Ya, yang pertama adalah 45 derajat. 45 derajat kira-kira di sini. Ini adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Kemudian kakak beri garis ya. Kakak beri garis di sini. Nah, ini adalah TS yang pertama. TS yang pertama. Kemudian TS yang kedua adalah 135 derajat. Kira-kira di sini adik-adik. Sini 135 derajat. Kemudian kita kasih garis lagi. Ini adalah TS yang kedua. Kemudian sesudah itu ada 225 adik-adik, kira-kira di sini 225. Kita kasih garis lagi. Ini adalah TS yang ketiga. Kemudian TS yang terakhir adalah 315. 315 itu di sini. Kita beri garis lagi. Ini adalah TS yang keempat. TS yang keempat. Nah, sekarang kita uji turunan pertamanya. Kakak ambil untuk yang di sini, adik-adik. Ya. Nah, titik stasioner kita kan di sini, adik-adik. Berarti di kirinya adalah kita tentukan saja sudut berapa yang kita mau. Boleh 30 ya adik-adik, di sebelah kirinya 45 kan ada 30 ya adik-adik. Nah, kita masukkan kemari. 2 kali 30 adalah 60. Kosinus 60 itu di kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama, kosinus di kuadran pertama bernilai positif. Positif ya adik-adik, berarti ini positif. Dikali positif 2, nilainya tetap positif. Ya, apabila turunan pertamanya positif berarti dia naik. Berarti di sini grafiknya naik. Nah, baru menyentuh titik stasionernya. Kemudian di sini adik-adik kita uji, kakak ambil 60. Karena lebih dari 45 adalah 60. Boleh ya, 60. 60 2 kali 60 120. 120 itu ada di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua kosinus sudah bernilai negatif, berarti negatif dikali positif 2, nilainya negatif. Apabila turunan pertamanya negatif, berarti fungsinya turun. Berarti di sini kakak gambar fungsinya turun. Turun langsung ke bawah sini saja ya adik-adik. Nah, perhatikan di sini awalnya naik kemudian turun. Awalnya naik kemudian turun. Berarti yang ini ya adik-adik, bukan yang ini ya. Berarti jenis stasionernya adalah titik balik maksimum. Berarti TS yang pertama ini, berarti TS yang pertama yaitu si 45,1 tadi. 45 derajat, 1 ini adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum adik-adik, titik balik maksimum ya. Nah, kemudian kakak cek lagi di sini adik-adik. Habis 135, kakak ambil 150 ya. 2 kali 150 adalah 300. 300 itu ada di kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat kosinusnya positif. Berarti positif dikali positif 2, berarti positif lagi. Kalau positif kurvanya ke atas. Nah, ini berarti di TS yang kedua ini awalnya turun, kemudian naik. Di kirinya turun, di kanannya naik. Di kirinya turun, di kanannya naik. Berarti titik balik minimum. Berarti untuk TS yang kedua ini, TS yang kedua yang besar sudutnya 135,1 ini, dia adalah titik balik minimum. Oke, kemudian kakak lanjut lagi di sini adik-adik. Di antara 225 dan
315, kakak ambil saja 240. 240 kali 2, 480. 480 dikurang 360 karena sudah lebih dari 360, 120. Di kuadran yang kedua. Kuadran kedua, kosinus itu bernilai negatif. Kuadran kedua, kosinus bernilai negatif. Negatif dikali positif 2. Negatif lagi adik-adik. Kalau negatif kurvanya ke bawah. Berarti TS yang ini, TS3 ini, di kirinya naik, di kanannya turun. Kirinya naik, kanannya turun, berarti sama dengan TS1. Berarti yang ini TS3 225 derajat, 1. Ini 135 tadi, -1 ya adik-adik. Yang ini 1. Ini adalah titik balik maksimum. Nah, yang terakhir di sini adik-adik. Ya, kakak ambil saja di kanannya ini 315 ini, boleh saja kakak ambil 330 ya adik-adik, atau 360 juga boleh ya. 330 kali 2 660, sudah lebih dari 360, kita kurangi 360 adalah 300. 300 ada di kuadran yang keempat. Kosinusnya positif, karena ini kosinus, berarti ini positif dikali positif 2, nilainya positif lagi. Kalau positif berarti dia naik. Berarti di kiri turun, di kanan naik, maka TS yang keempat ini sama dengan TS yang kedua. Dia adalah titik balik minimum. TS4 315,-1 ini adalah titik balik minimum. Nah, jadi adik-adik kita sudah temukan jenis dari keempat titik stasionernya. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Bagaimana menentukan titik stasioner dan jenisnya. Perlu kakak ingatkan, untuk menentukan titik stasioner maka kita perlu menentukan turunan pertamanya, kemudian membawa turunan pertamanya itu ke dalam persamaan yang sama dengan 0, untuk kemudian kita selesaikan dengan persamaan trigonometri untuk menentukan nilai X-nya ya, sesuai dengan kuadran yang memenuhi. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya, maka kita tentukan nilai Y-nya dengan mensubstitusikan nilai X pada persamaan semula. Maka kalau sudah kita temukan seluruh titik stasionernya, maka kita lakukan uji turunan pertama untuk menentukan jenis dari titik stasionernya. Nah, adik-adik, semoga adik-adik bisa memahami materi kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.